Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Dina? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Katanya Bapak sekarang mau melakukan coaching ya? Betul. Ya. Jadi saya di sini mungkin Bapak ya juga tahu saya akan menjadi pengamat atau observer ya. Jadi akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Indra ya sebagai coachingnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang proses-proses atau prinsip-prinsip coaching itu ya. Jadi harus adanya kemitraan, terus juga kreatif, memaksimalkan potensi dari seorang coaching nantinya ya. Dan kita ketahui kompetensi itu meliputi pendengaran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi pada proses coaching nanti juga jangan lupa harus menerapkan alur tirta ya Bapak, mohon maaf saya agak batuk sedikit. Jadi alur tirta itu kita Bapak juga tahu ya, yaitu tujuan, nanti identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab ya. Jadi itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan nanti coaching Bapak ya. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, bolehkah saya bertanya dulu? Silakan. Ya. Jadi menurut Bapak nanti coaching nanti kompetensi apa yang akan diambil? Untuk kompetensi yang ingin saya terapkan nanti pada saat proses coaching Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan bobot yang lebih spesifik itu berarti ya? Iya. Nah, oke. Jadi akan mengajukan pertanyaan yang sangat benar. Hanya itu saja Pak. Mungkin yang saya tanyakan, silahkan bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu. Kebetulan Pak Indra sudah di depan keluarga. Silakan Pak Indra. Oke, Boleh masuk ke ruangan. Saya Pak. Bagaimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Oke, baik Pak. Saya datang ke sini mungkin untuk meminta pencerahan atau mungkin masukan dari Bapak terkait permasalahan yang saya sedang hadapi Pak. Kira-kira bisa diceritakan Pak, apa permasalahannya? Oke, baik Pak. Jadi begini, ada laporan Pak yang menyatakan bahwasanya kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah. Katanya pada saat supervisi pengawas merasa tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Jadi pada saat supervisi dilakukan, saya hanya menggunakan HP Pak, Google untuk pembelajaran. Sementara pengawas yang bertindak sebagai supervisor ingin saya itu menggunakan buku paket Pak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh, jadi yang saya tanggapi karena kepraktisan mungkin Pak ya. Jadi Bapak menggunakan media pembelajarannya dari Google. Nah, kira-kira bahan ajar yang Bapak ambil ini menurut Bapak untuk saat ini bisa lebih membantu atau tidak? Oke, kan gini Pak ya, kan di sekolah kita itu hampir semua anak kan punya HP nih Pak. Kemudian di tiap mapel juga ada WhatsApp group. Jadi kalau misalkan saya mengajar, saya tinggal membagikan bahan ajar berupa file, dibagikan di WhatsApp mapel kita. Kemudian mereka anak bisa mengakses gitu Pak, gitu tanpa perlu mereka ke perpustakaan atau tanpa perlu mereka berat bawa buku. Nah itu maksud awal saya Pak. Jadi ada unsur kepraktisan, kemudian saya juga bisa menyematkan apa ya yang sifatnya itu kontekstual Pak. Jadi anak praktis, kontekstual, ya kemudian juga menarik Pak menurut saya seperti itu. Apa yang terjadi Pak setelah Bapak sampaikan tujuan Bapak tadi ke pengawas Pak? Nah, jadi pada saat saya menyampaikan pengawas, saya lihat korban mukanya tidak senang Pak, atau mungkin dapat saya katakan tersinggung. Kenapa kok pakai ini? Kenapa tidak pakai buku? Nah, mungkin ada intonasi yang meninggi hingga akhirnya saya menyimpulkan ini kayaknya pengawas tersinggung deh dengan apa yang saya lakukan. Karena pada saat itu ketika melakukan pelajaran, ketika saya pada supervisi, ya saya ada langkah nih, anak silakan lakukan literasi digital. Tapi mungkin supervisornya pengen buku aja, buku paket. Mungkin seperti itu Pak. Jadi atau mungkin ada juga dari saya pada menyampaikan sepertinya mungkin dianggap kurang sopan atau saya berprasangka baik. Mungkin pada saat itu kondisi beliau juga memang sedang tidak baik, akibatnya mungkin muncul permasalahan seperti ini. Menurut Bapak nih bisa diingat-ingat lagi pada saat kejadian
yang sudah terjadi, kira-kira cara penyampaiannya sudah baik atau belum? Menurut saya mungkin sudah baik Pak, tapi kalau melihat sekarang yang terjadi, saya menyadari mungkin ada yang salah di saya. Apakah mungkin memang saya terlalu menyepelekan fungsi dari buku paket, atau saya yang terlalu mengayunkan kemauan anak untuk belajar yang bagaimana. Tapi itu saya akui Pak, saya mungkin pada saat itu ya memang mungkin ada kata saya yang kurang berkenan dan akhirnya membuat perasaan pengawas itu tidak nyaman, akibatnya beliau merasa tersinggung seperti itu. Dari kejadian yang sudah Bapak ceritakan, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan? Oke. Yang pasti saya ingin minta maaf Pak. Saya ingin minta maaf dan kemudian menyadahi permasalahan ini, karena kalau dibiarkan juga kurang baik bagi saya Pak sebagai tenaga guru yang menjadi sini. Kalaupun nanti ada masukan jelas akan saya terima. Kemudian dengan selesai ya saya akan lebih nyaman untuk mengajar lagi Pak, karena kalau misalkan tidak dilakukan penanganan secepatnya ya salah juga sih, karena ini kalau berlarut-larut takutnya tambah melebar kemana-mana. Kira-kira Bapak mau meminta bantuan siapa nih untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak? Nah, Mengapa dipilih beliau? kalau menurut saya yang paling dekat itu Bapak Kepala Sekolah kita Pak, karena kalau dilihat dari segi intensitas pertemuan, mereka berdua sering bertemu, kemudian dari segi usia juga tidak terlalu jauh Pak. Jadi mungkin Bapak Kepala Sekolah yang akan saya mintakan bantuan supaya saya dapat memediasi saya Pak untuk meminta maaf kepada Pak Pengawas. Dan kalaupun nanti Pak Pengawas datang ke sekolah kita, ya pasti saya akan jemput bola Pak. Saya akan menemui langsung beliau, meminta maaf, kemudian menyadari kesalahan yang saya lakukan. Kira-kira selain rencana yang Bapak sebutkan tadi, ada rencana cadangan nggak? Nah mungkin Pak, kalau ini terbersit juga Pak dengan saya pengen mungkin diskusi Pak, diskusi kemudian kita sama-sama saling menemukan titik. Jadi mungkin yang kemarin terjadi itu mungkin karena perbedaan frekuensi saja kalau bahasa kita ya. Bapak itu pengennya ini, saya ingin begini. Nah, kalau diskusi duduk bersama itu sepertinya akan mudah untuk kita lakukan Pak. Baik, luar biasa Pak ya. Nah, waktu yang diperlukan Pak untuk meminta maaf atau menyelesaikan atau mengembangkan rencana yang ingin Bapak sampaikan. Kalau saya saran sih sesegera mungkin Pak ya, supaya tidak berlarut-larut Pak. Iya, jelas Pak. Saya tidak akan biarkan ini berlarut ya. Jadi secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian menyampaikan permasalahannya, kemudian meminta kesediaan beliau untuk menjadi mediator antara saya dengan pengawas sekolah. Seperti itu mungkin Pak. Nah, ternyata solusi-solusi ini telah ditemukan oleh Bapak sendiri. Nah, ternyata pada saat coaching ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih setelah bercerita mengenai permasalahan yang Bapak hadapi? Yang pastinya peluang Pak. Jadi sebetulnya masalahnya tidak jauh-jauh ya. Mungkin saya akan menurunkan ego saya Pak. Saya akan meminta maaf, menyadari kesalahannya, dan saya penasaran Pak. Nanti ketika diskusi tadi mungkin ada saja ada yang dapat saya ambil dari beliau, misalkan ada masukankah, jadi bagaimana mungkin nanti antara buku paket dengan literasi digital yang saya lakukan bisa dipadu-padankan, atau mungkin menjadi penguat ya bagaimana pembelajaran dilakukan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Oke, luar biasa Pak. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi dengan solusi yang Bapak temukan sendiri tadi ya, bisa diberitahu kepada saya Pak. Ya, selesainya seperti apa gitu. Nanti saya akan bantu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, saya cukupkan coachingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan solusi yang telah ditemukan tadi memberikan manfaat tentunya untuk masalah yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin saya masih ada kelas. Siap, mangga Pak, silakan. Terima kasih Pak. Mari Bu. Oke, barusan saya tuh mengamati proses coaching ya antara Pak Topi dengan Kak Indra ya berkaitan tentang pembelajaran yang tadi itu ya. Kira-kira nih ada beberapa catatan
menitik beratkan secara spesifik adalah pertanyaan yang berbobot. Tadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya, dengan indikator keberhasilannya adalah ternyata coach ini dia sudah bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Dibuktikan dengan alur tirta yang sudah tadi saya terapkan, yaitu T-nya tujuan. Jadi tujuan Pak Indra bercerita ini ternyata dia sedang mengalami sebuah masalah, yaitu tentang miskom antara media pembelajaran, yang Pak Indra sendiri memilih media pembelajaran berbasis digital atau mengambil dari sumber internet, sedangkan pengawas inginnya tetap mengedepankan buku teks ya. Lalu identifikasi yang telah dilaksanakan yaitu ternyata setelah dicermati oleh Pak Indra, ternyata betul buku teks pun dan media pembelajaran bisa saling bersinkron. Jadi buku teks dikedepankan, media pembelajaran sebagai tambahan materi kalau mungkin di buku teksnya tidak tersedia materi yang ingin disampaikan. Lalu rencana aksinya ternyata tadi ada solusi-solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Indra, diantaranya adalah menurunkan buku beliau terkait dengan pemilihan bahan pembelajaran. Jadi tetap mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Pengawas, juga meminta maaf tadi. Nah, lalu tanggung jawabnya adalah beliau tetap menerapkan permintaan yang diharapkan oleh pengawas, yaitu menggunakan buku teks, juga dibarengi dengan media pembelajaran tambahan, yaitu mengambil dari internet atau dari media sosial lainnya. Ya, yang saya perhatikan Pak Taufik barusan sudah runtuh sekali berkaitan tentang alur tirta yang dilakukan tadi. Ada tujuannya tadi pembelajaran yang miskomunikasi itu ya antara guru dan pengawas yang dilihatnya, terus identifikasinya juga ternyata ada masalah-masalah yang ditemukan, rencananya juga akhirnya meminta maaf dengan mediator tadi kepala sekolah ya, dan tetap menurunkan ego juga dan tetap menerapkannya buku teks itu dalam pembelajaran ya. Jadi di sini saya lihat itu tentang diferensiasi konten ya pembelajaran. Jadi bukan hanya dari Google atau website lainnya, tapi yang utamanya itu buku teks yang ditambah dengan materi-materi lainnya, dan rencananya udah bagus dan akhirnya mendapatkan solusi kan rencananya itu, dan akhirnya tanggung jawabnya akan dilakukan ya. Jadi saya juga tadi lihat Bapak sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan, jadi tidak membeda-bedakan ya, dan tidak membedakan strata ya. Jadi saling nyaman, terus juga kreatif menggali beberapa pertanyaan karena tadi sesuai dengan pertanyaan bobot yang Bapak sampaikan, dan yang terakhir itu berbagi solusi dari masalah yang dihadapi ya. Jadi kreatif, terus juga akhirnya di akhir itu Bapak sesuai ya, jadi indikator yang dicapai dari pra dan pascanya itu sesuai, dan akhirnya mendapatkan solusi dari coachingnya sendiri ya. Bapak sudah menjalankannya sesuai dengan apa yang Bapak inginkan ya. Terus alhamdulillah mungkin ya secara keseluruhan coaching ini setelah selesai, tapi boleh saya tanya lagi Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan atau tindak lanjut apa yang Bapak inginkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu mendengarkan dengan penuh. Karena dengan mendengarkan dengan kehadiran penuh atau mendengarkan dengan penuh ini, saya berharap bisa menerapkan teknik stop pada Koci, sehingga sebelum Koci menceritakan permasalahannya atau berbagi masalah, Koci bisa lebih rileks, Koci bisa lebih santai lagi, sehingga dengan rileks dan santai ini Koci bisa lebih leluasa dan tidak tergesa-gesa dalam menceritakan masalahnya, juga menemukan solusinya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi kedepannya Bapak ingin mendengarkan secara penuh ya, kehadiran secara penuh ya, agar mendapatkan solusi yang lebih baik lagi dan yang terbaik lagi ya. Mungkin cukup diakhiri saja Bapak. Terima kasih atas kesempatannya dan pembelajarannya juga bagi saya. Semoga solusinya berhasil ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menutup apa?